dahulu ya. Caranya bagaimana Pak James? Caranya adalah itu di menu Zoom itu ada titik 3 di kanan bawah itu, lalu ditekan, lalu ada menu banyak itu, ada raise hand, nah itu ditekan. Kalau minta tanggapan secara lisan, Pak James saya mau tanya, itu tidak saya layani. Itu namanya menyerobot. Saya paling tidak suka menyerobot ya. Jadi harus tertib, sopan, terstruktur, tertata, dan mannered atau beradab ya, atau TSM. Kalau tanggapan minta giliran lisan tidak saya layani. Itu namanya menyerobot. Ya, nyerobot itu nggak boleh. Yang kedua, masing-masing peserta pendiskusi saya beri waktu 90 detik untuk bertanya ataupun menyampaikan sesuatu. Dan mohon apa ya, kalau misalkan ini pertanyaan, mohon izin pada panitia atau tamu ya, kalau pertanyaannya spesifik pada satu narsum, ya paling saya akan langsung arahkan ke narsum yang tepat ya. Tapi kalau pertanyaannya sifatnya umum, maka semua narsum bisa menanggapi secara bersama-sama gitu ya. Kemudian juga jika tidak ingin menyampaikan atau menyanyikan sesuatu, mic-nya tetap dalam kondisi mati supaya tidak mengganggu pembicara yang lain ataupun membuat rekaman suara ini menjadi jelek ya. Dan yang terakhir, jangan lupa kalau ingin menyaksikan siaran ulang dari webinar ini bisa disaksikan kembali di laman Facebook Sekjen Agama Cinta atau di kanal YouTube Agama Cinta Official. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas apabila suka dengan rekaman webinar Agama Cinta dari awal sampai hari ini. Mau nanya Silakan boleh? dibagi teman yang lain. Waktu mic-nya masih di saya. Jangan biasa menyerobot ya. Oh, belum ya? Masih di saya, jangan menyerobot ya. Izin bentar. Masih di saya giliran bicaranya. Nah, jangan lupa sekali lagi tekan tombol jempol ke atas kalau ingin uh, memberikan like dan subscribe pada kanal YouTube Agama Cinta Official dan jangan lupa bagikan rekaman-rekaman webinarnya. Siapa yang masih menyala ini? Biasa sok. Saya nggak suka ya kalau ada yang nyerobot kayak gitu karena namanya tidak sopan ya. Kalau saya mau moderatori harus sopan ya. Nggak boleh ada mic bising-bising, apalagi yang menyerobot-menyerobot. Tenang aja, saya pasti kasih giliran. Walau untuk sore ini saya limit penanya atau pendiskusinya dalam jumlah genap ya, karena hari ini tanggal-tanggal genap ya, gitu. Dan silakan komen kalau memang ada yang perlu dikomen. Baik, sesi diskusi saya mulai dengan Pak Dwi Julianto atau Pak DJ sebagai penanya pertama. Saya persilahkan. 90 detik dimulai dari sekarang. Pak Dwi? Tadi angkat tangan sudah Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kameranya bisa dinyalakan. Halo. Izin kamera bisa dinyalakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat menarik tentang keberagaman, tentang agama cinta. Yang pada kenyataannya pada saat ini orang-orang yang mengaku yang begitu tampang religius tapi seringkali memakai kata-kata yang jauh dari cinta, dari agama yang membawa cinta. Nah, sebenarnya mungkin agak melenceng, hanya saya ingin konfirmasi saja. Tolong jelaskan ini biar saya jelas, biar saya tidak suudzon dengan salah satu partai. Terus terang saja, setahu saya PKS adalah lahir dari Ikhwanul Muslimin, yang mana Ikhwanul Muslimin adalah dilarang di negara asalnya. Nah, saya kira boleh-boleh saja saya punya opini bahwa Ikhwanul Muslimin kita tahu mereka tidak vulgar membicarakan khilafah, tapi setiap Ikhwanul Muslimin adalah khilafah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya kita bersikap dengan adanya agama, persoalan-persoalan isu-isu keagamaan akhir-akhir ini. Saya malah curiga ini semua by design untuk memecah belah keragaman kita. Jadi saya ingin penjelasan atau apa? Yang jelas biar keresahan saya hilang gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini pertanyaan spesifik ya. Ada satu yang spesifik nanti biar Ustadz Abdul Jamil Wahab sama Habib Jafar yang menjawab terkait dengan Ikhwanul Muslimin ataupun dan satu juga umum untuk semuanya. Tapi nanti dijawabnya setelah kita mendengar Pak Arief Setiawan. Saya persilahkan. Pak Arief, 90 detik saya mulai dari sekarang.
Ya, perkenalkan saya Arif Setiawan. Saya ingin menanyakan, kan ateis itu kan Aduh. disebut-sebut tidak percaya Tuhan. Tapi ada istilah lain yang namanya agnostik. Agnostik itu yang katanya tidak percaya agama tapi percaya Tuhan. Nah, itu bedanya di mana, Pak? Perbedaan antara keduanya itu, Pak, yang lebih mendalam. Terima kasih. Sama-sama Pak Arif. Oh ini umum lagi. Nanti dijawabnya oleh semua narsum kalau kayak gitu setelah kita mendengar ini rekan kita dari tanah Papua, Pak Medi Paulus yang kebetulan di Jayapura udah buka puasa duluan. Saya silakan Pak Medi Paulus. Udah angkat tangan jadi saya beri jalan. Pak Medi, hai, lu kemana ini Pak Medi Paulus ya? Udah saya beri Oke, jalan. makasih. Mic-nya belum di-unmute. Oh belum Oke, dicolokin. makasih moderator Pak Sir James. Semoga sehat-sehat, semangat. Oke, terima kasih host juga yang membuka mic. Gini, saya kalau dibilang komentar, bertanya tidak juga nih, komentar aja ya. Saya ada narasi yang bisa kita pakai semua umat beragama yang ada. Ya, oke, narasi saya yaitu iman saya kepada Tuhan. Apakah kemahakuasaan Tuhanku akan hilang dengan menghina Tuhanku? Apakah kita berkuasa untuk menentukan kemahakuasaannya yang tanpa batas? Berdoalah kepada yang menghinanya, biarkan Tuhan yang bekerja untuk umatnya. Saya rasa dari umat Nasrani, kita malah harus berdoa kepada orang musuh kita ya. Bahkan dikasih pipi kiri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Saya tidak mau kasih ayat-ayatnya, ya. Kalau dibaca ya, saya sebut ayat, tapi kita universal aja. Jadi, sepakat, badut rohani. Kita perlu menertawai mereka. Jangan lagi terbawa dengan gendang yang mereka tabur. Itu maksudnya mereka untuk supaya begitu. Emosi jalan dan terjadi sesuatu. Kita tertawain aja. Inilah mereka, badut rohani. Dan saya sudah mempromosikan tagar badut rohani di semua media sosial saya ya. Kemudian itu ya, karena mereka tidak mengaku mau bilang hamba Tuhan atau apa, mereka lepas. Tapi mengaku agama ini gitu. Saya tidak mau sebut. Kemudian pemuka agama, nah di sini mengaku pemuka agama. Saya pakai tagar pansos agama. Karena menggunakan agama supaya panjat sosialnya naik. Banyak yang memang dislike atau komen, semakin banyak, semakin tenar. Jadi kalau kita mau tanggapi juga semakin tenar juga, walaupun kita maki caci ya. Jadi mau biarkan, ya lapor aja, aparat yang berwenang aja. Jangan ditanggapi lagi, dan di-share lagi, tambah pansos agamanya muncul. Tolong, kita harus paham tentang media sosial ini. Mereka punya strategi beda, ada strategi yang bagus. Berita yang jelek lebih bagus dari berita yang bagus. Ini biasanya kalau dipakai oleh para ini ya, teman-teman kita yang di bagian koran-koran ini. Oke, gitu ya, paham ya. Jadi ini dari kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Merdeka. Oke, terima kasih Pak Medi Paulus narasinya. Bukan untuk dijawab untuk narasumber, karena yang untuk dijawab mungkin ada dari Pak Sultan Notonegoro Putra. Silakan Pak Sultan. Pak Sultan, konnichiwa. Moshi-moshi. Ya, konnichiwa. Assalamualaikum. 90 detik ya. Ya, baik. Saya ingin bertanya mengenai judul daripada penista agama. Salah satunya adalah Yahya Waloni dan Puas. Apakah pemerintah dapat menindak tegas yang penista agama ini? Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah izin Pak Sultan. Siap.
Dicabut dulu mic-nya. Ya, siap. Oh, dicabut. Bukan, maksudnya dimatikan mic-nya. Supaya ini pembicara-pembicara. Oke, tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah ini yang umum tadi semua narasumber bisa menjawab, tapi yang ada spesifik berkaitan dengan Ikhwanul Muslimin tadi nanti dimohonkan Ustadz Abdul Jamil Wahab maupun Habib Ja'far untuk menjawabnya. Oke, saya persilakan semua narasumber untuk menjawab apa tadi tiga penanya tadi. Tetapi kalau Pak Medi Paulus tidak perlu karena memang itu hanya materi tambahan. Silakan. Siapa duluan mau menjawab? Yang tersisa ada Ustadz Abdul Jamil Wahab, Pak Pendeta Jimmy Sormin, Dr. Arkam Azikin, dan tentu saja orang tua kita Habib Ja'far Shadiq. Siapa mau duluan? Halo? Ya, boleh kalau tidak ada yang... Ya, silakan Ustaz. Ya, boleh. Kalau tidak ada yang mengajukan, saya terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan Pak Dwi ya, terkait dengan teori konspirasi. Jadi rupanya Pak Dwi ini menganut atau lebih mendekati kepada pemahaman teori konspirasi. Teori konspirasi ini logis, Bapak, yang saya pahami, bahwa misalnya terorisme di Indonesia itu didanai oleh justru negara-negara yang tidak menghendaki Indonesia dalam stabilitas politik. Indonesia tidak bisa mengembangkan ekonominya karena situasi yang tidak kondusif. Jadi justru ini terkait misalnya dengan persaingan global. Nah, ini teori konspirasi. Teori konspirasi ini logis sekali lagi, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail mengapa orang begitu banyak, ya, masing-masing orang itu kan punya daya kritis tersendiri terhadap persoalan. Mengapa begitu banyak orang bisa dengan mudahnya diarahkan? Ini kelemahan daripada teori konspirasi. Oleh karenanya saya sebagai peneliti jarang menggunakan teori konspirasi. Saya lebih melihat bahwa persoalan itu dipengaruhi oleh konteks ya lokal, nasional maupun global. Jadi tidak bisa kita menyamakan misalnya PKS 100% dengan Ikhwanul Muslimin begitu. Karena konteks yang berbeda. Dan itu kita bisa lihat dari misalnya latar belakang maupun dokumen organisasi dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka. Itu yang pertama ya. Jadi saya tidak berpandangan bahwa 100% PKS itu sama dan sebangun dengan Ikhwanul Muslimin. Indonesia, saya lebih percaya bahwa Indonesia itu tidak monolitik dalam paham keagamaan, termasuk dalam aspirasi orientasi keagamaan dan juga cita-cita perjuangan, termasuk bentuk perjuangan yang diambil itu tidak monolitik, tapi sangat variannya sangat banyak sekali. Nah, saya kira kita tidak bisa melarang sebuah kelompok organisasi bahkan individu untuk melakukan ekspresi dari keagamannya, termasuk ekspresi politiknya. Nah, ini tidak bisa begitu. Maka yang bisa adalah kita menetapkan hal-hal yang secara konsensus itu tidak boleh dilanggar. Menurut saya ada 3 ya. Yang pertama adalah nilai-nilai kemanusiaan, itu nggak boleh dilanggar. Ya, aksi-aksi intoleran, aksi-aksi terorisme itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua harus mengikuti tertib sosial, ya, social order atau mematuhi hukum. Jadi apakah itu organisasi, apa itu partai politik harus patuh kepada hukum yang berlaku. Kalau politik ya terkait dengan undang-undang politik gitu ya, atau kalau organisasi ya undang-undang keormasan. Misalnya ketika dia mempunyai perjuangan yang bertentangan dengan NKRI Pancasila, dia tidak akan direstui berdiri sebagai organisasi keagamaan. Saya kira itu
Itu yang kedua ya, harus mematuhi tertib hukum yang berlaku. Yang ketiga, tidak boleh menabrak konsensus kebangsaan. Ini yang juga penting. Jadi jangan sampai dia menggugat kembali dan menawarkan sistem bangun kenegaraan yang berbeda dengan yang sudah disepakati. Nah, ini saya kira 3 hal itu yang tidak boleh dilanggar. Kalau itu dilanggar, kita sepakatlah untuk menyatakan bahwa itu dilarang di Indonesia gitu. Karena kita adalah mempunyai konstitusi, mempunyai prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa menjawab gitu. Yang kedua, apa beda ateis dengan agnostik? Ateis itu tidak mempercayai Tuhan sama sekali. Ya, Tuhan itu nggak ada ya. Gitu. Itu yang pertama. Kalau agnostik itu masih setengah-setengah. Jadi agnostis ini ada yang masih percaya Tuhan, cuman dia mencari argumen apa bukti bahwa Tuhan itu ada. Jadi masih mencari-cari. Pada dasarnya agnostik itu tidak seperti ateis yang 100% menolak Tuhan, dia masih mempercayai, tapi dia masih juga meragukan akan bukti-bukti adanya Tuhan. Tetapi ada persamaannya ya, antara ateis dengan agnostik itu sama-sama altruism. Ya, jadi mengutamakan kesepakatan bersama. Ya, bahwa misalnya harus menghargai hak asasi manusia. Ya, tidak boleh melakukan misalnya diskriminasi. Ya, kesepakatan bersama itu dipegang teguh. Jadi saya kira itu untuk yang nomor 3 dan yang nomor 2 ya. Nomor 3 saya kira saya sepakat ya. Pada satu sisi memang ada orang-orang yang tertentu yang ingin terkenal dengan cara pansos ya. Ya mungkin salah satunya mengeluarkan statement-statement yang menghebohkan. Seperti statement terkait dengan agama lain atau isu-isu agama yang sensitif, yang kemudian dia menjadi perbincangan dan pembicaraan. Akan tetapi sekali lagi bahwa kita mempunyai konstitusi, kita negara hukum yang mempunyai peraturan perundangan, yang itulah kita sepakati, kita buat untuk tertib sosial begitu ya. Nah, pengingkaran terhadap peraturan perundangan yang ada, terhadap hukum yang berlaku menimbulkan sekali lagi dampak-dampak negatif, sehingga aparat keamanan harus bisa melakukan pertama ya penelusuran apakah ini sesuatu yang melanggar hukum atau tidak. Kalau itu melanggar hukum, saya kira dalam negara demokrasi itu hukum adalah harus ditegakkan untuk tertib sosial. Kalau seandainya tidak dilakukan itu, saya khawatir ya akan muncul sikap-sikap yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu orang-orang yang merasa tersakiti, itu yang pertama, orang-orang yang tertekan secara psikologis. Yang kedua, potensial bagi terjadinya konflik antar kelompok masyarakat, dan itu menyebabkan disintegrasi bangsa. Saya kira itu, Pak Moderator, yang gantengnya nggak ketulungan. Ustaz. Sekalian kata penutupnya biar menghemat waktu. Oh ya, kata penutup, mari dalam menghormati perbedaan, ya kita memiliki sikap toleran. Itu yang pertama, toleran atas perbedaan agama dan keyakinan. Yang kedua, mari kita menghormati ajaran agama kelompok lain dengan tidak masuk terlalu jauh, apalagi memberikan statement-statement yang di luar kapasitas dia. Ya, artinya dia tidak mempunyai pengetahuan yang memadai. Karena ini sekali lagi akan melukai terhadap kelompok agama yang didiskreditkan atau dipandang secara tidak semestinya atau dipahami secara tidak sebenarnya.
Jadi itulah yang saya kira selain sikap toleran juga mari kita membatasi diri ya untuk tidak lompat pagar. Saya kira itulah statement dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ini kata penutup yang luar biasa sekali tadi, bahwa jangan sampai ada fenomena lompat pagar dan harus paham dulu nih apa yang dibicarakan. Baik, yang akan menjawab selanjutnya Pendeta Halo, Pak Pendeta Jimmy Sukmin masih ada dengan kata halo ya. penutupnya. Oh, Salam. Habib Jafar, Habib Jafar. Boleh, boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Jadi Salam. tadi pertanyaan apa namanya tentang Ikhwanul Muslimin PKS ya. Ya, betul. Ya, yang pertama tentang masalah PKS Ikhwanul Muslimin atau tidak. Saya tidak memperdulikan Ikhwanul Muslimin itu secara strukturir itu langsung dari Ikhwanul Muslimin atau tidak. Tapi secara kultural apapun ormas dan partainya, jika gerakan-gerakannya lebih mengadopsi alur pemikiran penuh kebencian, intoleran, dan tidak nusantarisme, tidak rahmatan lil alamin, maka sesuai dengan judul dan tema webinar kita, pemerintah harus segera menindak tegas apapun partai dan ormasnya yang tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi yang terang-terangan pernah mengaku tidak mau berasas tunggal, apalagi yang terang-terangan sudah mengaku tidak mau berasas tunggal, maka pemerintah harus tegas. Saya katakan dengan tegas bahwa kalau kita ingin membangun sebuah taman yang indah, pertama cabut gulma-gulma intoleran, yang kedua baru bisa kita menanam bunga-bunga cinta. Itu tentang ini. Kemudian yang kedua tentang apa, Sir James? Yang kedua tentang apa tadi? Tentang ini ya, tentang agnostik. Ya, tentang agnostik. Alhamdulillah Pak Kiai tadi sudah menjelaskan bahwa agnostik itu apa? Ada yang mengaku. Jadi ada yang mengaku ada Tuhan, tapi tidak mempersalahkan Tuhan seperti apa. Kemudian ada juga agnostik itu tidak mempermasalahkan Tuhan itu ada atau tidak ada, gitu, karena tidak diketahui. Itu agnostik. Tapi kalau gnostik itu mempermasalahkan Tuhan itu ada atau tidak. Itu gnostik. Jadi beda. Agnostik, gnostik. Baru setelah itu terbagi, yang gnostik terbagi menjadi ateis dan teis. Jadi itu yang harus diketahui oleh Pak siapa tadi penanya. Demikian barangkali. Apa perlu pesan terakhir? Halo, Sekalian kata penutupnya, Bib. Ya. Oke, kata penutupnya. Kata penutupnya. Baik, kata penutupnya, saya yakin para pendeta, para penganjur agama-agama, para nabi, para pendeta dari Dewa Siwa, Konfusius, Konghucu, kemudian Yesus Kristus dan semua para nabi itu jelas mengajarkan tentang bagaimana kita ini menggiring manusia untuk mencintai Sang Maha Cipta dengan mencintai sesama makhluk hidup tanpa ada celaan, tanpa ada hinaan terhadap sesama makhluk hidup. Yesus alaihissalam ketika berjalan bersama Al-Hawariyun, murid-muridnya, melihat ada seekor anjing, bangkai anjing yang busuk. Lalu murid-muridnya menutup hidung sambil seperti jijik begitu. Lalu apa kata Yesus alaihissalam? Wahai murid-muridku, mengapa engkau tidak melihat giginya yang putih bersih? Gitu. Jadi dari riwayat ini Yesus mengajarkan kita jangan menista. Gitu. Dan sesuai dengan judul webinar kita, wahai pemerintah, kita semua tokoh agama mendorong pemerintah untuk menindak tegas. Kenapa? Karena kami para rohaniawan, agamawan meyakini bahwa dalam kitab-kitab kami ada larangan untuk menista. Itu. Maka kami mendorong pemerintah untuk menindak tegas para penista supaya negara ini benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat sore, salam Pancasila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Kita sambut Habib Jafar dengan selawat.
Nanti saya akan ringkaskan dalam kata penutup versi saya nanti ya setelah 2 narsum terakhir Pak Pendeta Jimmy Sormin mudah-mudahan masih ada, saya beri lampu hijau sekarang. Dari PGI belum nampak kembali. Pak Jimmy Sormin muncul. Yes. Halo. Silakan. Hai Pak Jimmy. Ya. Hai. Iya, Pak Moderator. Ya, sebenarnya tadi pada umumnya pertanyaan sudah dijawab ya. Saya mungkin langsung ke closing saja boleh Pak Moderator, atau ada memang pertanyaan spesifik? Enggak, boleh aja, boleh aja. Oke, baik ya. Terima kasih sebagai penutup, karena saya pikir tadi Habib dan juga beberapa pembicara sebelumnya sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya cukup general, maupun juga ada yang spesifik tadi khusus tentang Ikhwanul Muslimin gitu ya, dan PKS atau HTI atau apa yang sekitarnya tadi. Tapi satu Pak Saya Jimmy Sormin itu versi Pak Jimmy Sormin beda ateis versus agnostik deh. Soalnya tadi itu umum pertanyaannya. oke. Ya, kalau kita memahami ateis, ini juga kalau Bapak Ibu mau melihat dalam diskursus tentang ateis, itu juga levelnya ada beberapa ya, ada stratanya ya. Ada yang stratanya memang cukup sampai di percakapan saja dan tidak mau membahas, tapi ada juga yang di level berikutnya mau membahas, tapi ya sekedarnya saja tentang posisi mereka sebagai orang yang tidak mempercayai bahwa ada zat lain atau yang disebut dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang menjadi asal dan yang akhir dari seluruh yang ada di semesta ini. Tapi ada yang level yang berikutnya yang sangat sangat argumentatif, yang sangat dalam setiap bagiannya selalu berdakwah tentang ateismenya, gitu ya. Coba mengajak orang-orang untuk percaya bahwa memang tidak ada Tuhan dan wujudnya berbagai rasionalitas atau hal-hal yang logis, akademis terkait dengan argumentasi-argumentasi dibangun bahwa memang biasa dikatakan Tuhan sudah tidak ada atau Tuhan mati. Apa yang kita ketahui ya, ada diskursus tentang itu yang dibangun oleh Nietzsche dulu ya. Lalu yang berikutnya agnostik sendiri bahwa rekan-rekan ini adalah orang-orang yang sudah pada tidak lagi level mau mengatakan bahwa entitas yang zat yang ilahi itu bernama ini dan itu gitu ya. Dia tidak terlepas ada pada identitas. Satu sisi tidak mau merasionalisasikannya atau mendeskripsikannya tentang secara teologis maupun juga dengan pendekatan-pendekatan lain tentang zat itu sendiri. Tapi di satu sisi mereka percaya teman-teman agnostik ini ya adalah kuasa itu. Nggak mungkin ada dunia ini tanpa ada yang menyebabkannya. Sekalipun ada teori-teori terkait dengan Big Bang gitu ya, ledakan yang itu, kemudian teori evolusi dan seterusnya. Tapi teman-teman agnostik selalu meyakini bahwa ada kuasa yang super dari apa yang di atas manusia itu sendiri, yang tidak mungkin tidak dia yang mendahului dari seluruh proyeksi keberadaan itu. Jadi orang-orang selalu memahaminya ya zat yang ilahi, ada yang tak terkatakan, yang ultimate reality dengan istilah-istilah yang begitu banyak. Itu yang diferensiasinya yang cukup jelas ya antara agnostik dan ateis. Dan terakhir juga dia tidak mau berafiliasi dengan agama tertentu. Dan kalaupun ada, misalnya labelnya Kristen, tapi ya biasanya tidak diiringi dengan praktik-praktik spiritualitas ataupun praktik-praktik ritual yang sudah terbiasa di dalam tradisi gereja untuk beribadah, untuk melakukan ini dan itu. Lalu untuk penutup, saya secara umum mau mengatakan bahwa persoalan tentang penistaan agama, tentang reaksi terhadap benci membenci gitu ya, benci membenci, apalagi ya, dendam terhadap komunitas tertentu yang terlalu banyak mempersekusi, terlalu banyak mendiskriminasi dan seterusnya itu akan menjadi mata rantai yang sulit diputus tanpa dimulai dari kita yang memang harus terlebih dahulu memahami ini adalah bagian dari tadi ya ketidakdewasaan dalam beragama sendiri.
orang yang beragama pada level dalam keagamaannya, dewasa dalam beragamanya, dia tidak lagi mempersoalkan tentang perbedaan-perbedaan yang sifatnya pernak-pernik, ya, sifatnya eh, esoteris, ya, yang sifatnya yang terlihat seperti itu, ya, yang sifatnya budaya kultural begitu. Dia tidak lagi berbicara pada level itu. Orang yang dewasa beragama, ia pada level di mana spiritualitasmu terbangun, dan ia tidak akan mudah mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain yang berbeda darinya. Ia mengatakan orang lain rendah, orang lain salah, dan seterusnya. Ia bahkan akan lebih mengoreksi dirinya apakah dia sudah pada level di mana orang-orang mengatakan bahwa dia ini penuh kasih, dia ini sabar, dia ini itu. Dia selalu mengadakan otokritik. Dan jikapun ada orang yang menyakitinya, jikapun ada orang yang membencinya dan kemudian melakukan tindakan-tindakan diskriminatif lainnya, dia akan pada tataran merespon secara baik itu tingkatan kasih atau pengampunan, ataupun juga bahkan mengedukasi orang-orang tersebut, mengarahkannya pada jalan yang istilahnya mengklarifikasi pandangan-pandangan itu. Nah, kita sendiri yang mungkin melakukan webinar ini terhadap orang-orang demikian, jika kita pada level kedewasaan beragama, bukan pada level membenci seorang yang bernama Paul Zhang, membenci seorang yang bernama Yahya Waloni, seorang bernama Ustadz ini, Ustadz itu, ataupun pendeta-pendeta ini, tugas kita sebagai orang yang dewasa beragama adalah meluruskan cara pandang mereka. Sekalipun tidak didengar, sekalipun tidak digubris, gitu ya, tapi tugas kita adalah memberikan narasi-narasi damai, narasi-narasi yang meluruskan, sehingga orang-orang yang juga melihat itu akan kemudian teredukasi dan tidak mengupayakan agar mata rantai kebencian atau dendam, reaksi tadi itu dibiarkan kekal selamanya atau terawat begitu panjang. Begitu Pak Moderator, terima kasih dan salam kebinekaan, salam Pancasila, dan jadilah kita selalu anak-anak bangsa yang bersama-sama berjuang untuk kedamaian dan keutuhan bangsa kita. Tuhan memberkati Pak Jimmy. Tuhan Haleluya. berkati. Tuhan Amin. memberkati. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jimmy Sormin, luar biasa sekali tadi pemaparannya. Paling akhir sekali saya beri jalan kepada Dr. Arkam Azikin untuk menyampaikan apa jawaban dari narsum sekalian kata penutupnya. Dikarenakan ini sudah pukul 4.52 sore waktu Indonesia Barat dan mau mendekati jam 5, saya persilahkan. Halo Dr. Arkam. Iya Mas James, ya makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai sore ini di Makassar sekarang sudah kurang lebih 7 menit lagi jam 6 sore. Sudah mendekati mau buka puasa. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, saudara dimanapun berada ini. Tadi para narasumber kita, alhamdulillah kita banyak belajar dari informasi-informasi, wawasan yang diberikan. Adapun pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi mungkin tidak semua bisa terjawab dengan baik, ya kita nanti bicara lagi di forum yang lain. Tapi konteks hari ini dengan tema ini kita harus menyamakan kesepakatan pemikiran kita bahwa sebenarnya penista agama tidak perlu ada di bumi Indonesia ini kalau kita semua saling terus-menerus mengingatkan dari fase-fase dimanapun kita berada, dan dimanapun kelompok-kelompok ormas, agama, profesi, dan lain sebagainya, bagian dari dialog-dialog yang terus berkepanjangan dan tidak perlu terputus. Karena dialog menyamakan wawasan kebangsaan kita tidak bisa putus hanya karena jarak suasana budaya, suasana beragama kita. Nah ini yang harus terus-menerus diutarakan, apalagi tadi dari semua gambaran pemikiran dari para narasumber memberikan kita pemikiran bahwa semua sebenarnya mekanisme-mekanisme keagamaan kita sudah berjalan dengan baik selama ini, sudah ratusan tahun itu sudah berjalan. Bahkan sejak 1908 itu sudah memberikan kita isyarat secara substansial bahwa pertemuan tiga sosok founding father di zaman 1908 itu dengan pemikiran Dr. Wahidin Sudirosodo, K. Ahmad Dahlan Muda, dan K. Hasyim Asy'ari Muda, kemudian dari beliau lah kemudian lahir
ormas nasionalis, kemudian ormas agama. Dari Dr. Wahidin memunculkan pemikiran kebangsaan yang sangat kuat. Kemudian dari Ki Ahmad Dahlan Muda, kemudian melahirkan Muhammadiyah 1912. Kemudian dari gagasan-gagasan perhelatan pikiran dari Ki Hasyim Asy'ari Muda, kemudian melahirkan Nahdlatul Ulama 1926. Dan dari pikiran-pikiran itu kemudian berkumpul lagi anak-anak muda itu, kemudian ujungnya di 28 Oktober 28. Jadi fase 08, fase 1912, fase 1926, fase 1928 itu sudah cukup sekali untuk kita berpikir bahwa bangsa ini memang harus memperkuat dirinya dengan mekanisme budaya, keberagaman budaya itu, dan berbeda agama. Jadi kata toleransi itu adalah kata yang sudah harusnya menjadi kalimat kita sehari-hari, dan kalimat ini harus kita pindahkan ke regenerasi-generasi kita, bahwa mereka lah penyambung mekanisme kebudayaan dan mekanisme keagamaan kita jangka panjang. Yang terakhir adalah berpikir agama dan berpikir budaya adalah berpikir fundamental kekuatan negara ini jangka panjang. Karena kekuatan Indonesia ada di dua kutub itu. Ketika agama dan budaya menjadi sebuah kekuatan moral untuk menyatukan anak bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Itulah kekuatan keberagaman kita. Itulah kekuatan Bhinneka Tunggal Ika yang selalu kita bicarakan dalam, kalau kita bicara konsensus nasional berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan ke depan kita saling mendoakan, jaga silaturahim sesama anak bangsa ini, bahwa kita ke depan mempunyai tantangan sosial, politik, pertahanan, dan keamanan yang masih multi kompleks. Sekarang saudara-saudara kita di Papua, kita doakan mudah-mudahan penumpasan aksi separatis atau sekarang dikasih julukan oleh pemerintah terorisme, itu bagi saya istilah-istilah ini menjadi tidak penting. Sebenarnya yang penting adalah segera lakukan, adalah pemerintah melakukan kegiatan yang betul-betul memisahkan antara gerakan separatis yang ada di sana dengan masyarakat kita. Karena masyarakat saudara-saudara saya di Papua, ya itu sudah ada yang ditembak anak SMA, ada guru, ada, ya bagi saya itu sudah miris. Itu bagian dari pasti provokasi dari dunia luar itu. Itu pasti gerakan eksternal yang memang mau mencabik-cabik persatuan kita di Papua. Ini di Makassar, saya dengan teman-teman saudara-saudara saya Papua di sini ada asrama mahasiswa yang pernah ada beritanya mungkin di media massa juga. Itu kami dengan teman-teman komponen anak muda dan ormas di sini, yang pertama mengecek ke sana ketika terjadi ada apa-apa. Karena apa? Silaturahmi itu harus tetap berjalan dimanapun di bumi dipijak gitu. Karena itu saudara-saudara saya juga yang kebetulan ada yang bersekolah, ada yang berkuliah di Makassar umpamanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, mungkin banyak kesalahan. Itu datangnya dari saya, yang kebenaran-kebenaran itu pasti ada dari inspirasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mohon maaf lahir batin, para pendeta, para tokoh-tokoh agama yang lain, para ulama yang ada di sini, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh anak muda. Mari kita sama-sama jaga kedaulatan negara ini dengan sila persatuan dan sila ketuhanan dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan posisi politik kita ke depan kita jaga dengan kekuatan real, kekuatan kebangsaan kita. Terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Tepuk tangan untuk Dr. Arkam Azikin, luar biasa sekali. Nah, tadi 4 narsum sudah menyampaikan kata izin dok. Gantian. 4 narsum tadi sudah menyampaikan penutupnya. Kesimpulan akhir dari saya adalah, selain penista dan penoda agama, wajib hukumnya untuk ditindak tegas dengan penegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa ada tekanan maupun intervensi dari pihak manapun. Budaya tasamuh atau toleransi itu haruslah dibiasakan, minimal dari keluarga. Jadi jangan tabu dengan yang namanya perbedaan, wabil khusus perbedaan dari segi perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, ras, status sosial dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa, adalah hal yang umum terjadi. Kalau perbedaan pendapat bisa kita sikapi dengan bijaksana, maka indahlah kehidupan kita. Dan tidak boleh ada agama ataupun ajaran-ajaran kepercayaan yang dinista atau dihina-hina kayak gitu. Tentu perlu
dewasa dalam beragama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat supaya Indonesia ini menjadi lebih damai, menjadi lebih sejahtera, dan tentunya kalau saya kutip dari sahabat kita Pak Ade Armando, dosen UI, gunakan akal sehat supaya negara ini selamat. Kalau saya boleh tambahkan, selain gunakan akal sehat, gunakan hati nurani yang bersih agar kita menjadi pribadi yang tasamuh atau menjadi pribadi yang toleran. Sudah tepat pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, tandanya kita harus mendengar kultum dari Gus Soleh Marzuki. Tafadhol Gus. Terima kasih. Alhamdulillah, sekitar 3 jam kita sama-sama ngabuburit virtual dengan bincang santai tentang bangsa dan negara kita bersama para tokoh agama. Akan tetapi tidak semua harapan sesuai apa yang kita inginkan. Kami berharap sekali Pak Petrus Celestinus selaku atau di antara sahabat kami yang ahli ataupun pakar dalam bidang hukum, kemarin sudah kami rayu untuk siap berkenan hadir, akan tapi sampai 4:30 tidak dipanggil-panggil sama moderator, sehingga keluar nggak tahu ngambek, nggak tahu apa kan gitu ya. Dan juga kita berharap kepada para pakar hukum muslim ya, kepada Ustadz Amsori, kita rayu, ternyata beliau juga nggak bisa kan gitu, karena hari Jumat beliau juga ada kegiatan. Masalah ini di samping ada pemikiran dari para tokoh agama, ada dari pandangan kaidah hukum, tetapi narsum yang kita harapkan nggak dipanggil-panggil sehingga kaidah hukum di sini tidak tersampaikan. Padahal intinya adalah seperti disampaikan oleh para pendeta dan juga Romo dan juga ustadz kita tadi. Oke, mereka ini memang sampah. Oke, mereka ini memang istilahnya loncat pagar. Oke, mereka ini apa? Tidak usah ditanggapi. Nah, itu bagi orang-orang yang berakal waras kan gitu. Akan tetapi saat ini di konten YouTube karena dibayar ataupun dapat bayaran ya kan, kalau channel atau like-nya banyak. Nah, ini banyak sekali. Saat ini menjadi tren. Yang mana kita kelompok atau bagian dari anak bangsa ini yang cinta akan NKRI dan Pancasila dengan kebinekaannya ini, saat ini sangat marah dan kurang adanya tindakan yang tegas. Contoh soal, yang ngaku katanya Muhammad kece, ngaku dirinya Islam, masuk ke agama Kristen. Ini jelek-jelekkan agama Islam, sangat laku sekali. Ada ibu haji ini kan gitu, ngakunya dari Islam, terus masuk ke agama Kristen. Ini ditanggap. Dan ini laku sekali, like-nya banyak ribuan. Oke lah kita yang sadar, yang waras. Oke lah, seperti kata pendeta-pendeta kita tadi, bahwa mereka ini adalah apa? Konten sampah dan sebagainya. Tetapi perlu juga kita mewaspadai dan harus sama-sama mencarikan solusi. Yang nge-like, yang melihat itu ribuan. Apabila anak-anak bangsa kita, yang mana kita hidup di negeri Bhinneka Tunggal Ika, apabila tidak memahami Bhinneka Tunggal Ika dengan baik, maka ini akan menjadi bahaya laten. Coba bayangkan, ribuan orang yang senantiasa melihat nilai daripada konten tersebut. Orang ngaku dirinya katanya dulu Kristen atau Katolik Yahya Waloni, masuk ke Islam, jelek-jelekan agama sebelumnya, caci maki, yang lihat ribuan. Ini membahayakan. Dan juga sebaliknya, ditambah lagi semacam Joseph sampai ke luar negeri, sampai kelas dunia, Islam dicaci maki, bahkan pemerintah, siapapun ditantang. Ini kalau hukum tidak berbicara,
Sementara konten ini tanpa ada kekuatan penguasa dalam artian hukum untuk menghapus dan mencabutnya, maka senantiasa akan terus dibaca, dilihat, didengar oleh regenerasi atau anak-anak kita yang mana melihat isi daripada konten-konten anak bangsa ini, yang satu caci, yang satu mati, yang satu hasut, yang satu menghasut, yang satu menista, yang satu lebih menistakan lagi. Maka kita akan mewariskan apabila hukum tidak bertindak dengan tegas, yang mana aparat yang membersihkan daripada konten-konten semacam ini, kita akan mewariskan kepada anak-anak kita, yaitu generasi-generasi yang saling membenci, generasi-generasi yang saling mencurigai, generasi-generasi yang saling menista. Apa dayanya kita, para tokoh agama, tidak punya kekuasaan, hanya punya nasihat, hanya punya moral force, yang punya power force. Ini adalah aparat penegak hukum. Seperti Gus katakan tadi, betapa kata orang hebatnya Abu Bakar Ba'asyir, apabila hukum berbicara, sudah tidak ada yang berani. Katanya imam besar, begitu hebatnya Habib Rizik, begitu hukum yang bicara, tidak ada yang berani. Harapan Gus, dengan webinar ini, kita berharap koalisi virtual sekali lagi. Apa yang telah dicanangkan dengan api oleh Kapolri yang ada ini, bagaimana benar-benar digencarkan. Jangan hanya koalisi virtual ini diwacanakan, tidak ada tindak lanjut selanjutnya. Koalisi virtual, gencarkan. Kalau memang ini ada penistaan, ini ada penghinaan, ini ada loncat pagar, bukan Islam bicara Islam, bukan Kristen bicara Kristen, bukan Hindu bicara Hindu, apalagi mencaci makinya. Nah, tugas daripada koalisi virtual inilah sangat berperan agar supaya ini tidak menjadi apa? Gunung es dari kecil dibiarkan. Akhirnya dibalaslah oleh orang Kristen menjadi besar. Orang Kristen lebih hebat di dalam apa? Di dalam IT. Sehingga jauh lebih banyak penghinaan, caci maki daripada orang-orang Kristen ini kepada umat Islam, khususnya mereka menanggap para mu'alaf yang ada. Ini bom waktu. Sekali lagi ini bom waktu. Makanya melalui webinar ini kami minta negara hadir. Negara hadir untuk menertibkan konten-konten yang menistakan agama, konten-konten yang saling caci maki, konten-konten yang bicara tentang loncat pagar. Kalau sudah bukan agamanya, sudah. Biarkan Kristen kayak apa, Hindu kayak apa, Konghucu kayak apa cara ibadahnya. Yang jelas lakum dinukum waliyadi. Bagimu adalah agamamu. Bagiku kamu adalah sahabatku. Itu yang penting. Jangan dipaksakan. Apalagi perkara teologi. Sehingga kita bisa berdamai dengan agama kita sendiri. Dan juga bisa berdamai dengan agama yang lainnya. Apabila kalau sesama anak bangsa sudah tidak memiliki kedamaian, saling serang dan caci maki semacam ini, maka ini bom waktu buat bangsa dan negara kita. Demikian, tidak ada daging yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Terus terang hari ini karena tidak ada pembicara yang berbicara tentang kaidah hukum. Sebenarnya kami tidak puas, tetapi inilah yang terjadi, kepuasan dan kemutlakan serta kesempurnaan hanya milik Tuhan, kekurangannya dari kami sendiri sebagai hamba Tuhan yang lemah. Demikian dari kami, salam Pancasila, salam agama cinta, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk Gus Soleh, meriah sekali tadi tausiah menjelang berbuka puasanya dengan sudah lewat ini ya, sudah lewat 10 menit dari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, maka berakhir sudah bersama kita di dalam acara yang sangat mulia ini. Dan saya izin tabayun dulu ya, Pak Petrusnya sebenarnya udah saya coba kontak ke Ustadz Nurul, apakah ada atau enggak, tapi belum direspon, tapi mudah-mudahan bisa lain waktu hadir. Dan mohon maaf sekali kalau ternyata itu yang terjadi. Yang sekali lagi saya hanya bisa menyampaikan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah.
kebenaran hanya milik Allah. Saya adalah manusia biasa yang banyak salah, banyak kekurangan, banyak minus. Saya akui kekurangan saya akui kesalahan saya, dan saya gentle akan terus memperbaiki, terus perbaiki sampai ya seenggaknya menjadi lebih baik lagi. Karena memang yang terbaik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita juga meminta supaya pemerintah menindak tegas penghina agama apapun itu tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakangnya apa, dan jangan takut pada tekanan dari massa, atau bisa-bisa negara ini menjadi negara mobokrasi, atau nanti malah jadi trial by the mob, atau pengadilan jalanan. Terus patuhi protokol kesehatan, cegah penularan COVID-19 dengan melaksanakan 5M, yaitu dengan menggunakan masker baik di dalam maupun di luar rumah, menjarakkan fisik 1-2 meter ketika beraktivitas, baik itu di dalam maupun di luar rumah. Kemudian juga rajin-rajin mencuci tangan dengan air dan sabun yang mengalir atau dengan antiseptik pencuci tangan sesering mungkin, dan jangan lupa untuk selalu menghindari dan menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas di luar rumah apabila tidak perlu. Saya James Windsor pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Terima kasih banyak, dan sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada yang kurang berkenan dari saya, baik itu di webinar ini maupun di dalam grup WA Agama Cinta atau di grup webinar. Sekali lagi, saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, kehilafan, maupun kekurangan. Domo arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Danke gut. Auf Wiedersehen. Au revoir. Mata Raisho. Dewa. Mata. Allahumma fiqh lakum mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. James Spencer, BBC News, Jakarta, Indonesia. Saya kembalikan ke Ustadz Muhammad Nurul Hikmah, Sarjana Agama. Ya, terima kasih kepada Bang kita, Bang James Windsor, atas moderator yang sangat luar biasa seperti biasa. Dan juga kami dari Pengurus Agama Cinta mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan mungkin ada beberapa kesalahan yang sehingga membuat hati para audiens sekalian ataupun narasumber yang lain menjadi kurang puas ataupun jadi kurang berkenan. Sekali lagi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak. Maka pastilah namanya manusia, maka nisyan wal khoto, kan kayak gitu. Jadi tempatnya salah dan juga tempatnya lupa, seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk sertifikat jangan lupa untuk pantau terus Sekjen Agama Cinta, dan juga hasil rekaman jangan lupa untuk di like dan juga di share sebanyak mungkin di channel kita, yaitu Agama Cinta Official. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman semua yang dari siang hingga sore hari ini menemani dan juga terus menyaksikan webinar kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.